Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mengerjakan ibadah, salah satu bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Pembahasan tentang al-asbabul mu'inah ala tarkid dzunub itu sudah selesai ya. Insyaallah taala kita akan mengkaji risalah-risalah Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Risalah-risalah ringkas insyaallah taala bermanfaat, walaupun pernah dikaji mungkin. Tapi labas, tidak masalah. Insyaallah kita akan baca lagi pembahasan ini ya, karena kita ini butuh terus-menerus mengulang-ulang ilmu. Dan kehidupan seorang hamba itu memang kesibukannya harusnya selalu mengulang-ulang ilmu. Mudzakarah ilmu yang sudah kita pelajari, kita ulang-ulang lagi. Dan itulah ciri baiknya kehidupan seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh fa'dim bil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang terus-menerus menuntut ilmu agama, kemudian dia ulang-ulangi lagi, saluhat dunyahu wa akhiratuh, akan semakin baik keadaan keduniaannya dan akhiratnya. Fa'dim bil ilmi mudzakaratan, maka terus-meneruslah kalian untuk mudzakarah ilmu, karena hidupnya ilmu itu dengan senantiasa diulang-ulang. Bukan hanya sekali belajar selesai ya, kemudian disimpan dan dilupakan, tapi dibuka kembali, diulang lagi. Ya. Kajian yang akan kita bahas, atau risalah yang akan kita kaji adalah risalah Sifatul Ibadir Rahman. Ya. Karakteristik hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Idad Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Beliau katakan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Fa inna maqamal ubudiyah lillahi maqamun azim. Ketahuilah sesungguhnya kedudukan ubudiyah, penghambaan, ya, kedudukan penghambaan kepada Allah itu adalah kedudukan yang sangat agung. Ya. Bal huwa asyraful maqamat, bahkan hal tersebut merupakan kedudukan yang paling mulia, allati imtadahallahu azza wa jalla biha anbiya'ahu wa awliya'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi-nabinya, wali-walinya dengan pujian penghambaan. Di antara nas dalil yang menjelaskan akan hal tersebut yaitu tentang syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Kalau kita mau lihat bagaimana kedudukan ubudiyah adalah kedudukan yang tertinggi, yang paling mulianya, kita ingat sifat atau kita ingat kisah syafaatul uzma, syafaah yang paling besar, itu terjadi di hari kiamat. Syafaatul uzma itu yang bagaimana? Yang seluruh manusia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian kepada Rasulullah SAW. Nabi Isa katakan ketika manusia datang kepadanya, ditunjukkan kepada Rasulullah, innahu abdun, dia adalah abdun, penghambaan, hamba. Itu yang disebut. Dia yang bisa. Ini maqam ubudiyah. Wa awsafa wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hamba-hamba Ar-Rahman ini, disandarkan kepada dirinya. Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman. Ini kan idhofah apa? Tasyrif. Sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah kan ada dua. Ada idhofah tasyrif, ada idhofah sifat. Ya, ada idhofah sifat. Seperti yang disebutkan dalam pembahasan ini, Ibadur Rahman itu idhofah penyandaran tasyrif. Baitullah, rumah Allah. Allah tidak disifati dengan rumah, tapi rumah itu dimuliakan, maka disebut Baitullah. Sama dengan Ibadur Rahman. Abdullah itu penyandaran tasyrif. Naqatullah, unta Allah, itu juga penyandaran tasrif, bukan pensifatan. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut, tapi itu adalah penyandaran tasrif. Ini menunjukkan agungnya, tingginya ubudiyah karena disandarkan kepada Allah. Tasrifan lahum wa ta'liyatan limaqamihim, sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka, sebagai bentuk peninggian kedudukan mereka ketika dikatakan Ibadur Rahman. Ini kita harus sadari bahwa penghambaan itu sudah merupakan kedudukan yang paling tinggi. Jadi bukan budak-budak hamba-hamba dunia. Walaupun kebanyakan orang tidak tersadarkan diri, mereka telah mengagungkan ibadul mal, ibadul dunia, ibadul dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul qamisah. Celaka hamba-hambanya dinar, celaka hamba-hambanya dirham, celaka hamba-hamba qamisah. Dikatakan celaka. Tapi kebanyakan orang memuliakan mereka. Orang-orang yang bisa membeli barang-barang dengan harga yang mahal di atas normal. Ya, di atas normal. Nah, normalnya orang kalau beli, misalnya sekedar beli tas, ya tidak sampai angka miliaran misalnya, ya kan? Tapi lihat orang-orang yang bisa membeli itu
banyak orang yang mengaguminya. Banyak orang yang mengaguminya. Kita tidak menghukumi orang yang membeli hal tersebut kemudian kita hukumi. Dia adalah budaknya dunia, belum tentu. Ya, tapi orang yang mengaguminya, ya, mengagumi dengan pengaguman yang luar biasa hanya karena harta, nah inilah yang disayangkan. Ya, harusnya yang dikagumi adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu melihat dengan penglihatan yang ghibtah. Ya. Bahasa kita kayak iri. Saya juga pengen sekali seperti itu. Itu pandangan kita tujukan kepada ibadur rahman, bukan kepada hamba-hamba harta. Bukan orang-orang yang bergelimang dengan harta dunia berlebihan. Ya, berfoya-foya dengannya, idaatul mal, membuang-buang harta dan seterusnya. Wa qad dzakara Allahu azza wa jalla ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adidatan wa simatin mubarakatan fi nususin katsirah liyajtahidal muslimu fi ittisafi biha wal amali bi muqtadaha liyanala al maqam ar-rafi'a wasyarafa al-kabira inda rabbil alamin. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah menyebutkan li ahli hadzal maqam, untuk orang-orang yang memiliki kedudukan ini yang sangat mulia ini, yaitu sifat ibadur rahman, Allah menyebutkan awsafan adidah, sifat-sifat yang banyak, karakter-karakter yang banyak. Ya, karakter-karakter yang tinggi yang Allah berkahi untuk sifat-sifat ibadur rahman. Fi nususin katsira, dan dalam ayat yang sangat banyak. Allah menyebutkan dalam ayat yang sangat banyak. Kenapa? Liyajtahidal muslimu fit tisafi biha, agar seorang muslim itu bermujahadah, dia bisa memiliki sifat itu. Alhamdulillah. Ya, baik, agar seorang muslim bermujahadah, dia bersungguh-sungguh bisa memiliki sifat-sifat tersebut. Wal amali bi muqtadaha, beramal dengan konsekuensinya, supaya dia bisa meraih kedudukan yang tinggi tersebut, yang mulia, yang besar di sisi Rabbul Alamin. Ya. Banyak ya ayat-ayat menyebut tentang sifat-sifat hamba Ar-Rahman. Banyak sekali di ayat-ayat. Sangat banyak. Tapi beliau di sini akan menyebutkan yang paling jelas, paling nampaknya. Semuanya jelas, tapi ada yang paling jelas. Wa min abrazil mawadhi'il lati dzakarallahu fiha awsafa ibadihil mu'minin fi siyaqin wahid ma jaa fi khawatimis suratil Furqan. Di antara yang paling tampaknya, tempat yang paling jelasnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman ini pada satu konteks ayat, bukan satu ayat. Di akhir-akhir surah Al-Furqan, ya, di akhir-akhir surah Al-Furqan ayat ke-63, haitsu dzakara thamaniyata awsafin bada'a biqaulihi wa ibadur rahman. Ketika Allah menyebutkan 8 sifat, 8 karakter hamba-hamba Rahman, disebutkan 8. Dimulai dengan wa ibadur rahman, dan hamba Ar-Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak ada kesombongan. Ya. Dengan tidak ada kesombongan. Rendah hati. Dengan rendah hati. Ala ayah. Wa fi hadha dilalatun ala azim ikhtisasihim bima dalla alaihi hadzal ism min ma'anir rahmah. Fa bi rahmatihi hadahum lil iman wa rabbahum ala ta'atir rahman wa husni taqarrubu ilaihi azza wa jalla. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 sifat. Ya. Dan ayat ini menunjukkan tentang pengkhususan mereka yang sangat agung, yang sangat tinggi. Dengan apa yang ditunjukkan oleh nama ibadah Rahman ini.
dari makna ar-rahmah, ya, dari kata rahmah. Ya, maka dengan rahmat Allah, Allah memberikan hidayah kepada mereka terhadap keimanan. Warabbahum, dan Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka ala taatir rahman, untuk taat kepada ar-rahman, wa husni taqarrubu ilaih, dan selalu mendekatkan diri, memperbaiki bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada ar-rahman. Ya. Thumma adada sifatahum, thumma addada sifatihim kulla sifatin mabdu'atin biqaulihi walladzin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat-sifat yang semua sifat itu diawali dengan walladzina, dan orang-orang yang, diawali dengan wa ibadur rahman, dan hamba ar-rahman itu adalah yang begini, yang begini, yang begini, sampai 8. Iya. Sampai 8. Wa khatama hadzal siyaq al-karim bidzikri ma a'addahu lahum min thawabin 'azim wa ajrin jazil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup konteks ayat yang mulia tersebut dengan menyebutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka berupa pahala yang sangat besar, balasan yang sangat melimpah, sangat luas. Oleh karena itu wajadirun bikulli muslimin yas'a fi najati nafsihi wa sa'adatihi ayata'ammala sifati ibadir rahmani allati waradat fi hadzal siyaq al-mubarak faya'rifaha ma'rifatan jayyidah thumma yas'a ba'da dzalika tahqiqaha fi tahqiqiha ala akmali wajhi. Maka sepantasnya setiap muslim dia berupaya untuk meraih keselamatan dirinya demi kebahagiaannya. Dia memperhatikan sifat-sifat ibadur rahman yang datang dalam konteks ayat yang mulia ini, yang Allah berkahi. Dia kenali, dia ilmui dengan pengetahuan yang bagus. Kemudian dia berupaya setelah itu untuk mewujudkan dalam bentuk yang paling sempurnanya. Ya, dalam bentuk yang paling sempurnanya. Baik. Kemudian beliau katakan as-sifatul ula, sifat yang pertama. Sifat yang pertama dari ibadur rahman adalah as-sakinatu wal waqar wat tawadhu lillahi azza wa jalla bi 'abdihi wa li ibadihi. Iya, sifat yang pertama adalah sifat as-sakinah. Tenang. Tenang pada kondisi dia tenang, bersuara tenang. Ya. Al-waqar juga tenang, tapi pada gerakannya. Tenang pada ucapannya atau pada zahirnya, tenang pada hatinya, di dalam hatinya tenang. Wat tawadhu, dan dia tawadhu. Ya. Wat tawadhu lillah, tawadhu karena Allah. Tawadhu karena Allah dan tawadhu kepada hamba-hambanya. Ya. Tawadhu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tawadhu karena Allah, tawadhu untuk Allah, dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tidak congkak. Ya. Tidak congkak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bahwa tilkal jannatu lati nurithu man ibadan min ibadina man kana taqiya, atau di ayat yang lain ya. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu surga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah disediakan untuk orang-orang yang congkak di atas muka bumi dan menghendaki kerusakan. Bukan untuk mereka, tapi untuk hamba-hamba Ar-Rahman yang sakinah, al-waqar, dan tawadhu. Kita datang sholat saja diperintahkan sakinah wal waqar. Ya, diperintahkan untuk menampakkan sifat penghambaan itu. Iya kan? Di pembahasan kita bersolat langsung dibahas adab-adab ke masjid, adab-adab sholat. Ya, tuha bisakinati wal waqar. Datangilah sholat itu dengan ketenangan dan ketenangan. Ketenangan luar, ketenangan dalam, harus tenang. Tidak boleh lari, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh ngos-ngosan, tidak boleh. Makan selesaikan dengan tenang. Kondisi makan selesaikan, tidak diperintahkan kita buru-buru. Ya, walaupun kita masbuk tidak apa-apa. Demi sholat, bukan demi makan itu. Iya, itu makan dihabiskan bukan karena demi makan,
tapi demi sholat, supaya sholat itu tenang. Ya, kita tidak membalik ya, makan cepat supaya sholatnya tenang, tidak akan mungkin tenang. Datang sampai sudah ngos-ngosan. Kalau dia makan, dia tinggalkan makanannya, dia bisa saja terganggu dengan pikiran ke arah makanan. Ya, ke arah makanan. Jadi kita habiskan dengan tenang, minum dengan tenang, kemudian sholat walaupun masbuk tidak masalah. Cuma jangan jadikan kebiasaan seperti itu. Setiap hari kita beralasan makan dulu, minum dulu, dan seterusnya. Buang air besar dulu. Ya. Tapi bagaimana kalau kondisi setiap hari ya? Tidak ada begitu. Itu cuma mau cari alasan. Ya. Kondisi saya setiap hari begitu. Ya, kita paling urusan tak. Kalau tidak mau berubah, harus dirubah. Ya. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman adalah yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan. Wa idza khatabahumul jahilun, tatkala mereka menjumpai orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil mengajaknya bicara, qalu salama, maka dia akan berucap ucapan yang membawa keselamatan, bukan membalas kejahilannya. Ya, jahil dibalas jahil berarti sama saja itu. Kalau ada orang jahil bicara kita dengan kejahilannya, kemudian kita balas dengan kejahilan, ya sama saja, berarti apa bedanya? Cuma dia saja yang duluan. Ya, dia yang duluan jahil, kita ikut jahil. Berarti mungkin saja kita lebih jahil, karena sudah tahu orang jahil, kita ikuti jahil juga. Imam Syafi'i apa katanya kalau diajak bicara orang-orang jahil? Ya, kata Imam Syafi'i, idza nataqa safih fala tujibhu fa inna fa khairu min ijabatihi as-sukut. Kalau ada orang dungu, orang jahil mengajak membicara, artinya membicari kita dengan gayanya, dengan kejahilannya, apakah kita perlu menanggapi setiap kejahilan itu? Enggak. Ya, fa khairu min ijabatihi as-sukut. Sebaik-baik menjawab kejahilan itu adalah dengan diam. Diam saja. Karena kalau kita ikut juga bicara, tambah jahil lagi nanti. Berarti kita menginginkan dia semakin jahil. Ya, harusnya kita kan menginginkan dia berhenti dari kejahilannya. Berhenti dari kejahilannya. Jangan diikuti jahilnya. Banyak ucapan Imam Syafi'i yang terkait dengan orang jahil. Iya, biarkan mereka berucap nanti berhenti. Ya, nanti akan berhenti. Karena kalau komentar orang kita ikuti terus, itu tidak akan berhenti, tidak ada berhentinya. Kalamun nas la yantahi kan. Ada kisahnya itu, kalamun nas la yantahi. Ucapan orang itu, komentar orang tidak akan ada habisnya. Itu asalnya ada kisahnya ya, seorang ayah dengan seorang anak dan keledai satu. Ya, tidak tahu mana yang duluan ya. Jelas anaknya dulu di atas keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya menuntun. Lewat di hadapan orang, asa anaknya yang di atas, baru bapaknya yang suruh bawa. Akhirnya ditukar. Bapaknya yang di atas, anak yang bawa. Lewat lagi di hadapan orang, tidak kasihan ini, masa anaknya suruh bawa, baru bapaknya enak-enak di atas. Nah, akhirnya turun semuanya. Turun kan? Berjalan lagi di hadapan orang. Bodohnya ini sudah bawa kendaraan tidak dinaiki. Nah, gimana? Akhirnya apa? Kalau menas la yantahi. Komentar orang itu tidak akan berhenti. Sudah naiki saja gantian. Pernah juga dinaiki dua-duanya ya. Ini pun tidak kasihan sama binatangnya ini. Masa dinaiki dua orang? Ya, kalau menas la yantahi. Komentar orang tidak akan berhenti. Tidak ada habisnya. Iya. Kalau kita sudah berada di atas ilmu, sudah. Kita sudah berada di atas ilmu, yakin dengan hal itu. Bukan keyakinan yang diada-ada ya, karena banyak orang yakin bukan di atas ilmu, di atas sangkaan. Ya, sebenarnya bukan yakin berarti. Ya, sebenarnya bukan yakin. Oleh karena itu kita harus pastikan. Ya, contohnya ya kita harus mengetahui sifat-sifat ibadur rahman itu kayak gimana. Ya, ini kalau dia diajak bicara orang jahil, dia akan berucap ucapan-ucapan yang tidak akan membahayakan dia. Min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim wa tawadu'uhum lillahi wa li ibadihi fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin wa hadha tawadu' alladhi dhahara ala masyihim wa hayatihim
innama huwa thamaratun min thamaril iman wa athar min atharihi. Sifat-sifat ibadur rahman dan kebaikan karakter mereka adalah tawaduk kepada Allah, untuk Allah, dan tawaduk kepada hamba-hamba Allah, berjalan dengan ketenangan, ketenangan luar, ketenangan dalam, iya, tumakninah. Dan tawaduk ini tampak pada cara berjalannya, keadaan cara berjalannya. Dan ini salah satu dari buah-buah iman. Pengaruh dari pengaruh keimanan itu. Ya, pengaruh dari keimanan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata tentang firman Allah, alladzina yamshuna 'alal ard, yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dengan haunan, dengan ketawaduan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bit-ta'ah wal afaf wa tawadu, yaitu dengan berjalan itu dengan ketaatan, wal afaf menjaga diri, wat tawadu dan merendah. Wa min madahiri tawadu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'd ahli safah wal jahl fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin min as-safah wal jahl. Hada makna qaulullahi azza wa jalla wa idza khatabahumul jahiluna qaulu salama, ay qaulan yaslamun bihi mal itsmi wal lagwi. Dari mazahir, hal yang tampak dari ketawaduan mereka, ketenangan mereka itu, kalau mereka berjumpa dengan sebagian orang-orang yang dungu, orang yang jahil, mereka mengajak bicara, ya, maka hamba-hamba Rahman ini berucap dengan ucapan yang lurus, salim, ucapan yang selamat dari as-safah wal jahl, ucapan yang selamat dari sifat jahil, sifat kedunguan, tidak diikuti gayanya. Wa hadza makna qauluhu azza wa jalla, dan ini makna firman Allah, idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, maka dia akan berucap dengan salaman, yaitu qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lahwi, ucapan yang selamat dari dosa dan kesia-siaan. Wahum bihada qad jama'u li anfusihim as-salamah min athratar rijli wa athratal lisan. Dengan hal ini mereka telah mengumpulkan dua bentuk keselamatan. Selamat dari ketergelinciran kakinya, ya, tidak salah-salah tindak, salah-salah melakukan perbuatan. Wa athratil lisan, selamat dari ketergelinciran lisan. Ya, karena cara berjalannya tawadhu. Ini berjalan hay'ah. Dan lisannya tidak berucap kecuali ucapan yang selamat. Ya, karena orang kan terjatuh, tergelincir oleh kakinya, ya, atau tergelincir pada lisannya. Tergelincir pada kakinya atau pada lisannya. Dan kebanyakan tergelincir pada lisannya. Ini sifat ibadur rahman, selamat dari dua bentuk ketergelinciran tersebut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lamma kanatil asratu asratain, asratul rijli wa asratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qoulihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Fa wasabahum bil istiqamati fi lafadatihim wa khatawatihim. Ibnu Qayyim juga mengatakan hal yang serupa. Iya, ketergelinciran, karena ketergelinciran itu ada dua, yaitu ketergelinciran kaki dan lisan. Maka ja'at ihdahuma qarinatal ukhra. Ya, datang salah satunya sebagai qarinah, ya, untuk yang lainnya, ya. Manakala dosa atau ketergelinciran itu ada dua jenis, ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lisan, maka salah satunya bergandengan datangnya dengan yang lain, ya, dengan yang lain. Itu firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ini istiqomah, lurus di dalam ucapan dan di dalam langkah. Fala yuqabilunal jahilin was-sufaha bimithli jahlihim wasafahih. Mereka tidak membalas orang-orang jahil, orang-orang safih sama jahil, dungu, dengan semisal kejahilan dan kedunguan mereka. Wa inna ma yu'riduna anhum, tapi berpaling. Wa yukhatibunahum bikalamin salim, bahkan mengajak bicara dengan
ucapan yang selamat min hadhil afat, dari ketergelinciran tersebut. Fadfa'un al-isaah bil ihsan. Jadi mereka ini membalas kejelekan dengan kebaikannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Tidaklah sama baik dengan tidak baik. Jelas. Makanya ayat-ayat muhkam itu sangat banyak sekali, ayat yang sudah jelas. Ya, ayat-ayat yang sudah jelas dipahami oleh orang-orang yang sangat sulit paham. Ya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala di dalam pembahasan Sittatul Mawadhi' minas Sirah atau yang lainnya itu dibawakan ayat-ayat yang jelas. Orang-orang yang paling balid, yang susah paham pun akan bisa paham. Ya, sebagaimana ayat ini, la yastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama kejelekan dengan kebaikan. Siapa yang tidak paham itu? Ya, sangat jelas. Idfa billati hiya ahsan. Setelah itu apa? Diperintahkan oleh Allah. Balaslah dengan hal yang lebih baik. Ya, dengan hal yang lebih baik. Balaslah dengan hal yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tapi Allah telah terangkan di ayat setelahnya, tidak ada yang mampu melakukan kejelekan dibalas baik, tidak ada yang mampu melakukan kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha, dan tidak ada yang mampu melakukan kecuali kalau dia melakukan pasti dia akan memperoleh bagian yang sangat besar sekali. Karena berangkat dari kesabaran. Ya, berangkat dari kesabaran. Fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim wa tafawutan aziman. Manusia itu memang beraneka ragam, akhlaknya, muamalahnya, adabnya, karakternya beraneka ragam. Iya. Ya, sangat banyak sekali. Akan tapi al-wajib ala muslim bi husni diyanatihi wa jamili akhlaqihi ayattasifa bima dzakarallahu an azza wa jalla subhanahu wa ta'ala an ibadihi rahman fil ayatis sabiqah fayuqabilul isaa'ata bil ihsan wa yatawadhu li ibadihillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum. Ya, yang menjadi kewajiban seorang muslim harus memperbaiki agamanya. Ya, memperbaiki akhlaknya, bersifat dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi, sifat-sifat ibadah rahman. Ayat-ayat yang berlalu, membalas kejelekan dengan kebaikan, bertawaduk kepada Allah, ikhlas kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Mahma kanat akhlaquhum, bagaimanapun akhlaknya harus dilakukan. Dan katakan, saya memang begini, karakter saya memang susah. Iya. Susah untuk baik, susah untuk jangan. Harus kita paksakan menjadi orang yang baik. Orang-orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang-orang yang ketika diajak bicara dengan hal yang jelek, ya paling tidak diam, sebagaimana diarahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan justru membalik dengan kejelekan yang semisal atau bahkan lebih parah. Ya, kita telah mendapat faedah. Kapan kita balas, pasti saja kita akan lebih jelek daripada kejelekan orang tersebut melakukan kejelekan kepada kita. Akan melebihinya. Ya, oleh karena itu, ya jangan melakukan hal yang semisal dengan itu. Kalau tidak mampu melakukan hal yang lebih baik, diperlakukan jelek, dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak mampu, ya sudah, jangan ya cukup diam saja. Ya, cukup diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kebaikan atau dia diam. Itu konsekuensi iman. Fayanbaghi qabla dzalika ayasta'ina billah. Kadang mungkin orang itu lupa di sini kita. Mungkin kita lupa di sini. Seyogyanya, seharusnya ya, sebelum kita melakukan tadi, membalas kejelekan dengan kebaikan, ya, supaya mampu gimana? Ya. Sebelumnya hendaknya kita meminta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Fi umuri kulliha, bahkan seluruh urusan kita memang. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi kadang kita jarang mengingat ini. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Wa ayyad'uhu ayyahdiyahu li ahsanil akhlaq. Dia berdoa kepada Allah
supaya diberikan hidayah, berikan taufik memiliki akhlak yang baik. Wa yasrif anhu sayyi'aha, dan semoga Allah, dan minta kepada Allah agar Allah menghilangkan, memalingkan sifat-sifat yang jelek. Dan ini telah diajarkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada doa istiftah, ya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikan hidayah kepadaku untuk akhlak yang baik, la yahdini li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadaku untuk akhlak yang baik tersebut kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku akhlak yang buruknya. La yasrifu sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan, mengeluarkan, menghilangkan akhlak yang jelek tersebut kecuali Engkau ya Allah. Dan Nabi SAW yurshidu man kharaja min baitihi ayyaqul Allahumma a'udzubika an udilla wa udall. Nabi SAW membimbing kita, memberikan arahan siapapun yang keluar dari rumahnya. Ini salah satu doa dari keluar rumah, ketika keluar rumah. Allahumma a'udzubika an udilla au udall. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk menjadi orang yang sesat dan orang yang disesatkan keluar rumah. Au azilla au uzal, tergelincir atau digelincirkan orang. Au adlimu au udlam, atau saya berlindung ya Allah, aku berlindung pula kepada Engkau dari melakukan perbuatan kezaliman atau saya yang dizalimi. Au ajhal au yujhalu alayya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat kejahilan, atau aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari orang yang berbuat jahil kepadaku. Ya. Wa fi hadha du'a al-mubarak tahsinun lil abdi ayyakuna minhu jahlun 'alal akharin wa yaslam huwa man min jahlil akharin 'alaihi. Ya. Maka di dalam doa yang diberkahi ini ada bentuk penjagaan terhadap seorang hamba, dia menjadi orang yang jahil, ya, atau berbuat jahil kepada orang lain. Dia selamat dari perbuatan jahil dan berbuat jahil kepada orang lain. Oleh karena itu, ya, sifat yang pertama ini kita harus menjadi hamba-hamba yang sakinah, hamba yang tenang, al-waqar, ya, tenang luar dalam, ya, tawadhu, dan kita rendah diri kepada Allah, untuk Allah dan kepada hamba-hambanya. Ketika diajak bicara orang-orang yang jahil melakukan perbuatan kejahilan kepada kita, hal yang tidak baik, maka kita tidaklah berucap kecuali ucapan tersebut adalah ucapan yang selamat. Iya, ucapan yang selamat. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Iya, sebelumnya kita minta tolong kepada Allah. Berdoa supaya kita diberikan akhlak yang baik, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Iya, mungkin ini ya sifat yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dari risalah ringkas ini. Siapa yang hafal ayatnya? Ada hadiahnya. Buku-buku doa. Ayat yang kita bahas saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Sana dulu. Baik, barakallahu fiik. Kita ini ya. Enggak apa-apa. Kalau hafal semuanya, tapi tidak cukup. Ya. Ada hadiahnya ini, ada hadiahnya. Masih banyak ini. Ada 10. Iya. Tidak ini. Hadiah buku-buku doa. Doa-doa Nabi. Yang kan saya sudah baca tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, cepat begitu saja supaya tidak gemetar. Ayo baca.
Tidak apa-apa. Aman. Semuanya gemetar. Sebentar lagi kita masuk hari Arafah. Banyak berdoa kan. Nah, ini buku-buku doa ini. Masa tidak mau? Ayo. Buku-buku doa ini, doa-doa Nabi. Kita boleh berdoa dengan doa-doa kita, tapi doa-doa Nabi tidak disamakan dengan doa-doa kita. Ya, beda jauh. Nabi Jawaimul Kalim, doanya ringkas tapi melingkup semua. Ayo, baca. Abu Soleh. Hadiahnya dulu, baru baca. Itu hafalan. Hafalan dulu ya. Hah? Dirikan. Hafalan. Ayo sini. Sudah hilang gemetarnya. Tarik nafas dulu 3 kali. Salah. Terbalik nanti. Nanti orang semuanya di sini keluar sombong semua. Jangan pakai la. Haunan. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna. Ya, coba. Enggak apa-apa. Wa idza khatabahumul jahiluna. Ya, aman. Amankan dia. Bisa? Kasih lancar nanti ya. Baik. Alai. Tidak menyerah ya. Haunan. Wa idza khatabahumul belum ya. Ada lagi. Masih salah. Lancarkan dulu. Yang penting siap mengulangi 1 kali, lancar langsung. Masih 5 menit bisa saya tunggu. Lancarkan. Ayo doa Nabi. Min jawami'i du'ain Nabi. Hadis atau apa saja yang kita ingat di pembahasan tadi. Hadis doa tadi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Itu juga. Iya. Kasih sah dulu. Bisa. Iya, sah. Ada lagi nih? Sebenarnya ada yang hafal, cuma antum tidak mau membaca. Saya yakin masih ada yang hafal ini. Masa iya tidak bisa? Itu saja itu sesuai pembahasan tadi saja. Itu ayat yang lain tadi, enggak apa-apa. Ya, yang penting masih masuk di pembahasan. Insyaallah. Ya, baik. Jangan sampai lihat. Bahaya itu kalau Allah ajak bicara.
khatabahumul jahiluna. Ayo Kenzo. Hah? Novel? Ayo Azrul. Ayo. Wa ibadu. Baca saja. Semua orang punya perasaan yang sama malam ini. Ya. Harus dilawan itu. Nanti antum bisa enggak gemetar satu kali, mau menjawab terus itu nanti. Baca nih. Wa ibadur. Belum? Amin. Amin. Wah. Hah? Abu Syafiq. Baca Abu Syafiq. Hah? Dahwal? Jangan malu-malu kucing. Ya, coba matikan dulu, matikan. Kalau betul saya kasih 3 ini. Supaya antum beramal sama orang tuh, dikasih lagi antum dapat pahala lagi. Kalau betul satu kali. Ladina alal yang berjalan di mana ini? Maka dihafal sesuai dengan artinya itu mudah. Hamba Rahman itu orang yang berjalan di atas muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati. Dan ketika diajak bicara orang jahil, dia akan berucap salaman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pak Asdi, hitam, belum lancar, nggak apa-apa. Ayo, katakan. Itu tambah ringkas. Katakan dulu. Ardi, katakan nih. Sampai habis ini? Ayo, katakan dulu, katakan. Masa dah hafal? Saya jadi? Saya kasih masuk lagi nih kalau gitu. Sudah nih? Tidak ada ini? Masuk lagi ya. Ya, dihafal ayatnya supaya bisa dibaca. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.